Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi dan 3 ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si bungsu Gurki, si anak tengah Torki, dan si sulung Porky berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan musim panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau serigala membuntuti mereka. Gurki, Torki, dan Porky akhirnya tiba di tepi danau dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gurki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porky menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gurki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Ya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Torki memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porky datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Lihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku takkan bisa dirusak. Karena 2 babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porky mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Torki dan Gurki kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, 3 babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. 3 babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel. Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersukaria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, 3 babi cilik merasa sangat lelah dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka sepanjang malam. Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurki mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu babi cilik, atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat, kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. 1, 2, 3.
Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurki nyaris tak dapat menyelamatkan diri dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torki. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tenda aku tak akan roboh. Baiklah. 1, 2, 3. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang. Lalu tiupannya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gorky dan Torki hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porky. Kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku. Porky, Torki, dan Gurki bekerja sama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput dan memasuki tenda yang dibuat Porky dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat, karena tak lama kemudian serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik, atau dengan sekali tiupan hebat aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. 1, 2, 3. Serigala meniup dengan segenap tenaga. Namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat 1 langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil. Tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Serigala maju 1 langkah lagi. Dan kali ini... Tidak! Ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama, kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ya. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang. Ketika ketiga kelinci kecil sedang berjalan-jalan di tengah hutan, mereka menemukan wortel yang sangat besar. Wow, lihat itu. Aku yang pertama melihatnya. Aku yang pertama melihat. Wortel itu untukku. Aku tidak peduli. Tapi aku juga lihat wortel itu. Di saat kelinci-kelinci sedang berdebat alot, satu dari mereka akhirnya punya ide yang bagus. Ayo kita lomba adu cepat memutari hutan dan tiba di sini lagi. Siapa yang berhasil lebih dulu, dia yang akan mendapatkan wortel itu. Tetapi mereka tidak dapat memutuskan jenis perlombaan apa yang akan dilakukan. Aku adalah pelari yang cepat. Dan aku pelompat yang handal. Sementara itu, serigala jahat Jack sedang memperhatikan dengan rasa lapar di dalam hutan. Ia langsung bersembunyi dalam semak-semak ketika ia mendengar suara dari ketiga kelinci kecil. Wah, aku sangat lapar. Tapi jika aku menyantap ketiga kelinci kecil itu sekaligus, perutku akan kenyang. Baiklah, pertama kita akan lomba lari. Di saat serigala jahat itu mengetahui yang akan dilakukan dengan kelinci-kelinci itu adalah lomba untuk mendapatkan wortel, ia segera menggali tanah yang sangat dalam di jalur yang akan dilewati. Dan ia menutupinya dengan dedaunan. Kelinci itu tak akan lolos dari jebakanku.
Sesaat kemudian, ketiga kelinci itu bersiap untuk mulai lomba lari. Masing-masing saling mendahului. Belum terlihat pasti siapa yang berada di depan dan siapa yang di belakang. Jack, si serigala besar yang jahat, melihat kelinci sedang berlari ke arah perangkap, menyaksikan dengan rasa penasaran. Kalian semua akan jatuh dalam lubang itu. Tetapi kelinci-kelinci itu berhasil melewati perangkap karena mereka berlari dengan sangat cepat dan meninggalkan awan debu di belakang mereka. Serigala yang datang dan melihat perangkap itu sangat terkejut karena perangkap itu masih terpasang rapi. Hah? Kenapa kelinci itu tidak masuk perangkapku? Jack mencoba melompat di atas dedaunan itu untuk mengecek perangkap yang dibuatnya. Lalu, lompatan ketiga, ia terjatuh ke dalam lubang yang ia buat. Oh, tidak. Aku terjatuh ke dalam perangkapku sendiri. Di saat serigala itu berusaha untuk keluar dari lubang itu, ketiga kelinci kecil itu bersiap untuk melakukan perlombaan berikutnya. Ingat, kita akan melompat dengan mengikuti tanda panah menuju wortel itu. Ketika perlombaan itu mau dimulai, kelinci yang kedua kakinya terkena duri. Tapi aku tak mungkin bisa melompat karena duri ini. Ketika kelinci-kelinci itu menolong temannya, Jack, serigala yang jahat, merubah posisi tanda panah menuju wortel itu. Lompatlah ke dalam rawa dan akan kusantap kalian jadi makanan lezat. Kalian kelinci-kelinci kecil. Jack langsung menuju rawa sebelum kelinci datang. Sementara itu kelinci kedua akhirnya berhasil terlepas dengan duri di kakinya. Dan perlombaan itu dimulai. Mereka masing-masing melompat menyusul yang lainnya dengan mengikuti petunjuk arah. Ketika mereka sampai di persimpangan, di mana arah petunjuk jalan ke wortel itu, kedua petunjuk itu ke arah yang berbeda. Dan mereka terlihat kebingungan. Kita ke arah kiri atau kanan? Aku rasa sebelah kiri. Tidak, kanan. Kelinci-kelinci itu memutuskan untuk melanjutkan dari arah kiri. Sementara serigala jahat sedang menyebarkan madu yang sangat lengket yang ia curi dari rumah lebah pada batu di tengah rawa. Dan mulai menunggu kelinci-kelinci itu dengan tidak sabar. Ini akan jadi lompatan terakhirmu, kelinci. Kelinci itu akhirnya tiba dan melihat rawa yang harus mereka lewati. Bukan penunjuk arah menuju wortel. Tidak mungkin. Perjalanan kita tambah jauh untuk menuju wortel itu. Ayo kita lompat ke batu di rawa itu dan melewatinya. Ketika kelinci-kelinci itu melompati batu-batu itu, satu dari mereka terjebak di satu batu. Aku terjebak di batu ini. Aku tak bisa lompat. Kelinci lain langsung datang untuk menolong temannya yang sedang terjebak dan segera menarik tangannya. Terima kasih temanku. Kemudian, kelinci-kelinci itu melanjutkan perlombaan. Jack, si serigala jahat yang tangannya penuh dengan madu, akhirnya diserang oleh lebah di saat ia sedang berusaha menangkap para kelinci. Tolong! Dan ia terjatuh ke dalam rawa karena lari ketakutan. Aduh, aku tenggelam. Tolong! Ketiga kelinci itu akhirnya tiba di pinggir sungai untuk perlombaan yang ketiga. Aku adalah perenang yang handal. Lihatlah, aku akan jadi nomor 1. Ketika kelinci-kelinci itu sedang berbincang satu sama lain, Jack mempunyai rencana lain. Ia meletakkan sawi yang renyah di tempat kelinci itu akan tiba. Ia lalu mengambil jaring dan memanjat pohon. Di saat kelinci-kelinci itu sedang memakan sawi, akan kutangkap mereka dari sini. Kelinci-kelinci itu segera memulai perlombaan renang. Ketika yang satu berada di depan, yang lainnya menyusul dengan cepat. Dan akhirnya mereka bertiga lelah.
Dan akhirnya mereka bertiga telah sampai di waktu yang sama dan menyelesaikan perlombaan. Ketika kelinci-kelinci itu melihat ada sawi di depan mereka, mereka langsung melahapnya sebagai makanan yang lezat. Di saat serigala jahat mencoba untuk menangkap mereka dari atas pohon, salah satu dari bangau yang sedang bermigrasi tersangkut di jaring yang dibuat Jack dan ikut terbang bersama mereka. Tidak, lepaskan aku, turunkan aku. Wah. Kelinci-kelinci itu akhirnya sedikit lagi mendekati wortel yang besar itu. Mereka segera berlari menuju wortel tersebut. Tetapi Jack yang menyamar menjadi wortel sedang menunggu kelinci-kelinci itu di garis akhir. Kali ini aku akan memakan kalian secepat aku membuka mulutku. Ketika serigala itu menunggu kedatangan kelinci-kelinci itu dengan mata yang tertutup dan mulut yang terbuka lebar, petani tua menghampirinya dengan sangat senang karena melihat wortel yang sangat besar. Wow, lihat, wortel itu besar sekali. Pak Tani itu tidak menyadari bahwa wortel itu adalah serigala yang sedang menyamar menjadi wortel. Lepaskan aku. Aku bukan wortel. Aku serigala besar. Aku serigala jahat. Jack. Di akhir perlombaan itu, masing-masing kelinci akhirnya tiba di waktu yang bersamaan. Dan mereka semua sama-sama menempati posisi pertama. Kita semua memenangi perlombaan ini di waktu yang sama. Dan kita bertiga bisa menikmati wortel itu bersama. Iya, tapi di mana wortel itu? Ketika kelinci-kelinci itu mengelilingi area itu, mereka akhirnya menemukan wortel yang asli yang serigala sembunyikan. Lalu mereka menyantapnya bersama-sama. Karena yang terpenting adalah memiliki sahabat yang baik, yang bisa kita raih apapun bersama-sama.